disampaikan kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat warga Gria Gundala, dimohon dan dihimbau agar segera menuju ke lokasi sholat Idul Adha di lapangan badminton. wa yaumus surur wa yaumul maghfur ahallallahu lakum fihi ta'ama wa haramna alaikumus siyam iza sa'idul khatibul alal minbari ansitu asabakumullah wa asma'u ajarakumullahu wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبع سنته وجماعته من يوم السابقين الأولين إلى يوم نهضة الودين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا معشر المسلمين وسمرة المؤمنين rahmatullah. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah taufik hidayah dan rahmatnya. Kita diberikan kesempatan mulia untuk melaksanakan ibadah sunnah muakkad salat Idul Adha berjamaah. Yang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sehat senantiasa terjaga kesehatannya. Semua dalam rangka beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, ulama dan seluruh umat Islam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha adalah hari besar yang penuh sejarah kemanusiaan, syarat nilai ibadah dan menjadi momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan ini sangat erat kaitannya dengan ibadah utama dalam Islam, yaitu ibadah haji
dan ibadah kurban. Mari kita kaji mendalam dari keduanya. Yang pertama yaitu makna ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, biaya, keamanan, maupun akomodasinya. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ibadah ini syarat dengan simbol pesan spiritual yang dapat kita bagi menjadi 3 makna. Yang pertama yaitu makna tauhid. Ka'bah di Baitullah menjadi pusat berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Jutaan manusia berkumpul di satu titik, yaitu tanah haram, tanpa ada perbedaan, keistimewaan, atau perbedaan derajat sedikit pun. Semua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ini adalah simbol nyata bahwa satu-satunya tujuan hidup kita hanya satu, yaitu mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah sebagai rumah Allah harus kita pahami dalam makna keesaan Tuhan, bukan dimaknai lainnya. Yang kedua yaitu makna kemanusiaan. Saat memulai kita ibadah haji, setiap jemaah mengenakan kain ihram berwarna putih polos dan seragam tanpa hiasan perbedaan. Ini adalah simbol persamaan, kesetaraan, dan persaudaraan sejati antar manusia. Di sini segala identitas duniawi ditiadakan. Suku, ras, keturunan, jabatan politik, kekayaan, pangkat, kedudukan, profesi maupun status sosial semuanya tidak berarti. Mau pejabat, ulama, rakyat biasa, kaya maupun miskin, semuanya hadir ke tanah suci hanya sebagai hamba Allah, bukan dengan atribut duniawinya. Ini menegaskan kesatuan identitas kita di hadapan Allah. Makna yang ketiga yaitu nampak tilas kenabian. Setiap rangkaian ritual haji adalah pengingat sejarah perjuangan para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ritual lempar jumrah adalah sejarah perlawanan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi godaan setan, sebagai pelajaran agar kita teguh iman dan menolak kejahatan. Ritual lari antara Safa dan Marwah menyimpan kisah perjuangan Siti Hajar yang mencari air demi putranya tercinta Nabi Ismail alaihissalam di tengah padang tandus, hingga akhirnya Allah menampakkan pertolongannya, memancarkan mata air yang kita kenal hingga sekarang ini sebagai sumur Zam-Zam. Bukti bahwa pertolongan Allah selalu ada di saat kita berusaha dan berharap kepadanya. Kita masuk makna yang kedua, yaitu makna ibadah kurban. Selain ibadah kurban, selain ibadah haji, ibadah kurban juga menjadi inti perayaan Idul Adha. Ibadah ini adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Makna utama ibadah kurban adalah yang pertama, wujud ketaatan dan pengabdian. Ibadah kurban dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, didorong oleh keimanan dan ketakwaan, bukan karena paksaan atau keinginan pribadi. Melaksanakan kurban berarti kita rela mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, meskipun kebutuhan hidup kita sendiri masih banyak dan belum terpenuhi. Perlu kita ingat, daging, darah hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai dan diterima Allahnya hanyalah ketakwaan kita, ketulusan hati kita, dan niat suci kita semata. Yang kedua yaitu bentuk rasa syukur. Kurban adalah wujud rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia Allah yang jumlahnya tak terhingga. Kita diingatkan agar tidak boros, menyanyiakan atau menggunakan nikmat pemberian Allah untuk hal yang sia-sia. Melalui kurban, kita diajarkan untuk memanfaatkan rezeki yang didapat guna mentaati perintah Allah dan berbuat kebaikan. Begitu kuatnya penekanan hukum sunnah muakkad pada perintah berkurban, hingga dalam Al-Quran perintah ini dibandingkan dan disandingkan langsung dengan perintah Allah mendirikan salat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari ayat ini jelas terlihat betapa tinggi kedudukan ibadah kurban di sisi Allah, disamakan urgensinya dengan ibadah sholat yang merupakan tiang agama. Yang ketiga adalah makna sosial dan persaudaraan. Ibadah kurban mengandung pesan persaudaraan yang sangat kuat. Daging kurban dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan terutama kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah bukti kasih sayang, kepedulian, dan kebersamaan. Kurban mengajarkan kita berempati, membangun keharmonisan sosial, serta menegaskan persamaan hak dan derajatnya sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Yang keempat yaitu simbol penyucian diri. Hewan yang dikurbankan menjadi simbol agar kita juga berkurban akan sifat-sifat tercela dari dalam diri kita. Sifat rakus, tamak, dengki, licik, egois, dan sifat buruk lainnya harus kita buang jauh-jauh. Melalui kurban, kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya, mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah semata, bukan kepada apapun atau siapapun selainnya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah makna besar di balik ibadah haji dan kurban yang kita peringati di hari raya Idul Adha ini. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk senantiasa beriman yang kuat dan bersaudara dengan sesama manusia, berbagi kebahagiaan dan meladani keteguhan para nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang makbul ibadahnya, diterima kurbannya, dan kelak diizinkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kaki kita ke tanah suci Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-laila wan nahara ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد رسول الله بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر يا معبود حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم حسن وسهل وأصلح وبارك مقاصدنا مقاصد الخيرات مقاصد المواطنين الإندونيسيين وبالخصوص المواطنين الدبق بريا اللهم اجعل بلادنا بلادا طيبا ساكنا آمنا مطمئنا وربا غفورا وارزق أهله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم احفظ إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم ارحم إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلسبحانك ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idul Adha 1447 Hijriah sudah kita laksanakan Bapak Ibu, terima kasih banyak. Berikutnya
selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Jadi mohon nanti bantuannya Bapak Ibu untuk membantu membereskan terpal dan mencabuti tali-tali terutama yang di area lapangan badminton. Selanjutnya mungkin untuk keluarga pengkurban yang ingin menyaksikan pemotongan mungkin bisa menunggu dan bertahan di area pemotongan untuk menyaksikan pemotongan karena tim jagal sudah tiba di lokasi. Insya Allah sebentar lagi akan segera bersiap. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.